gitu kan. Tapi kemarin ada dia temennya yang dikasih ke gua. jadi ya udah ribut men, sumpah. Mereka jadi berantem kayak satu DM gua lah, gua jadi ngurusin orang berantem. Overheard musisi. Gue manggilnya apa tadi? Omin. Omin ya. Yeah. Omin. Ini adalah seseorang. Gue nggak tahu. Sebenarnya nggak seseorang ya. Ada beberapa. Satu tim ya. Satu tim. Sekongkol yang meramaikan sosial media. Dan musisi-musisi ini pada kena semua nih kayaknya. Dengan celetukan yang mengena banget, khususnya untuk session player ya. Gue mau nanya dulu dong, lu admin ya berarti ya? Gue admin. Apakah lu ketuanya atau kayak gimana? Foundernya siapa sih pertama kali? Gue Omin. Ya, karena ada beberapa orang nih di sini. Foundernya siapa? Gue. Kapan pertama kali Overheard musisi? Overheard musisi ditemukan. Sebelumnya terima kasih nih, saya yang bukan siapa-siapa boleh mampir di Podjam ini loh. Aduh, lu tau gak sih pas lu bilang lu mau interview gue kayak, lu gak takut yang view dikit atau Podjam lu jadi terkontaminasi gitu kan? Enggak men, gini lu maksudnya followers lu di Instagram udah berapa? Ya 28 something. Gak ada beli kan itu? Enggak. Kita sumpah gue anti beli. Anti beli ya? Jadi 28 ribu. Jadi gue berapapun gue posting aja, gue sikat aja. Untuk digital media itu udah not bad loh, 20 ribu ke atas kayak gitu. Dan gue lihat likesnya juga macam-macam ya. Dan rata-rata session player ya? Session player rata-rata, ya anak band lah, anak reguler, anak wedding, anak session, campur sih. Yang pasti pelaku lah, gitu, pelaku. Gue bisa bilang kayak, mungkin bedanya gue sama akun musik yang lain, kalau akun musik yang lain mungkin penikmat musik itu bisa follow. Yeah. Nah, tapi kalau lu follow gue, lu hanya penikmat musik, lu nggak relate men. Gitu, karena yang gue bahas adalah yang dilakukan sama anak-anak musik itu, sessionis atau reguler, makanya dia bisa relate gitu kan. Jadi gue bisa bilang hampir semua yang follow itu memang pelakunya. Oke. Bandnya gitu. Nah, melalui Instagram lu tuh gue baru sadar ternyata industri musik, terutama dari sektor apa tadi yang reguler di cafe, session player itu gede juga ya kayak gitu. Oh iya. Oh banyak nih yang nonton tuh. Jadi gini loh, mereka itu lu kumpulin di dalam sebuah sosial media, ada di situ kayak gitu. Iya. Jadi kayak bener-bener wah keren banget nih orang, makanya that's why gue undang lu kesini kayak gitu loh. Nah tapi apakah lu dulu salah satu dari mereka? Atau sebenarnya sampai sekarang lu juga salah satu dari mereka yang akhirnya memutuskan? Gimana ya? Gue dulu koki kali. Ya enggak lah, pasti gue anak band lah bang. Gimana sih? Kalau nggak gue nggak bakal bisa bikin celotehan itu kan. Oh, iya. Jadi memang dulu awalnya tadi kan lu nanya kapan ini Overheard musisi ada kan. Jadi ini baru sih sebenarnya kita. Gue itu dulu bikin ini itu awal tahun 2020. Awal tahun 2020. Sebelum Covid tapi. Oke. Jadi Januari deh kalau nggak salah, Januari. Jadi baru setahunan lah ini akun. Dulu tuh gue termasuk orang-orang yang merasakan hal-hal ya brengsek-brengseknya para klien. Sorry ya gue ngomongnya kasar ya. Jadi kayak ya gila lu, gue pernah manggung 3 bulan gak dibayar. Terus nah gue tuh kayak gede kayak gue gimana ya, nyindir tapi gak enak gitu kan. Terus ya udah gue kayak ngomong di situ, berharap bisa gue repost. Jadi lu kesentil gak nih? Lu kesentil. Jadi udah gue celotehin aja. Nggak gua posting tuh responnya bagus banget ya, kayak oh ini banyak juga nih yang bernasib sama seperti gua. Jadi ya akhirnya udah sebulan jalan lumayan tuh engagementnya, bisa hampir udah 10.000 kalau nggak salah. Gua nyampe sebulan tuh 10.000 followers, dan itu nggak beli gua sama sekali, nggak beli sama sekali. Jadi ya udah akhirnya gua coba jalanin aja terus sampai hampir setahun baru gue ajak tim. Tadi gue sendiri yang maintain semuanya. Oh gitu. Sekarang lu ngajak tim ya? Ya gue menyadari otak gue juga terbatas dari gue. Oke. Gitu. Iya maksudnya gini, ternyata jadi kalau boleh share sedikit, ternyata melalui Instagram lu sebenarnya banyak orang merasakan mengalami nasib yang sama. Asli. Bener. Sedangkan mereka orang kalau misalnya gini, tanpa kalau orang Indonesia kan kalau misalkan dia komplain apa dan segala macam, ada orang yang langsung saklek di depan gitu. Ada yang kayak nggak berani ngedumel di belakang gitu. Akhirnya menggunakan media lu. Iya. Gue udah memfasilitasi kan. Lu tahu nggak sih itu DM tuh ya sampai sekarang tuh
banyak banget bang bikinin ini dong tentang ini dong tentang ini, sampai ada minta bang bikinin buat gue mau postingin ke mertua gue, kan anjrit gitu kan. Sampai ke calon mertua gue bilang gila, masalah lu apa, masa ya bahkan sampai ke individu-individu yang nggak semua orang mungkin ngalamin lu minta gue postingin gitu kan. Tapi ada juga yang udah pernah dialamin, gue bilang lu cari deh, lu scroll aja ke bawah, gue bilang nggak mungkin dong gue postingin lagi gitu kan. Tapi at least sampai sekarang tuh banyak tuh bang bikin cerita tentang ini, cerita tentang itu udah pernah gue posting, jadi lu scroll lagi ke bawah followers baru tuh minta gitu. Dan ajang balas dendam jadinya men akun gue. Jadi itu kan orang yang ngadu tuh, ada nggak orang yang kesentil habis itu kayak marah terus nge-DM lo, lu jangan kayak gitu dong, apa-apaan. Ada nggak yang sampai ada. Seriusan? Jadi di entertainment waktu itu kan gue juga sering kayak ngejek entertainment ya, jadi tapi lu pernah mention merek gak? Enggak pernah ya. Gue selalu kayak kafe tuh gue tulisnya BGSD, Bangsat Cafe. Jadi emang kafenya bangsat aja tuh kayak gitu kan. Jadi kayak atau Bangsat Entertainment gitu kan. Jadi tapi kayak ada gue ngejek entertainment soal apalah gitu, keluhan-keluhan player. Nah, entertainment DM gue. Kadang-kadang playernya juga bang yang bikin masalah gitu. Lah ngadunya jadi ke gua tuh. Gua kan cuma mencurahkan gitu kan. Ya udah, terus nggak bisa gini, lu harus bikin overhead entertainment yang buat ngata-ngatain player. Ya lu aja buat sendiri, kenapa harus gua gitu kan. Ya gitu. Jadi gua serba salah, ya kok pada ngadu ke gue. Jadi ya bener sih. Kan gua tulisnya kan musisi bukan musisi curhat, ajang curhatnya musisi kan. Ya bener dia curhat, cuman ya sebagai musisi lah, jangan sebagai entertainment juga gitu. Oke, sekarang ketika lo megang overhead musisi, apakah lo benar-benar cabut, gue nggak akan main musik lagi, dan lo benar-benar menseriuskan overhead musisi ini, atau kayak gimana? Apakah selama ini lo masih main? Masih dong, maksud gue. Berarti teman-teman band lo tuh nggak tahu ternyata yang main sama dia nggak tahu sekarang itu adalah orang yang nggak tahu. Mereka, seriusan? Ya makanya gue pakai begini kan. Mungkin sebagian orang yang tahu suara gue tahu kali ya. Cuman ya bisa dihitung pakai jari lah. Dibanding 20 ribuan something itu, dan teman-teman deket gue pun banyak yang nggak tahu sebenarnya. Gitu. Dan gue tujuan gue seperti ini ya biarlah Omin sebagai Omin. Jadi gue Frisan ya Omin, operator musisi admin aja udah gitu. Keren. Lu tuh gak habis-habis loh men. Lu gak habis-habis, maksudnya kayak gue ngeliatin video lu dapet aja kayak gitu loh. Dapet aja kayak video orang tiba-tiba lagi joget jatuh lah, bahkan main drum di sini. Lu harus mempertanggungjawabkan orang yang main drum jatuh di studio lu ini, tau gak lu? Ntar gue play ya videonya. Makanya ini gue pengen tahu tuh memang lu sengaja kasih sekat buat orang jatuh apa gimana? Enggak, itu sebenarnya emang ada space buat apa sih? Ya lu nge-groove boleh, tapi jangan kelewatan. Pundak naik boleh ya, tapi gak usah mundur-mundur juga gitu kan. Terus lu dapat kayak gitu dari mana men? Lu apakah lu cariin, lu follow semua Enggak, basically gue sebenarnya atau ada intel di belakang lu yang nyariin, wah ini konten lucu kayak gitu. Gue kalau video-video lucu itu kiriman sih sebenarnya. Jadi kiriman. Jadi karena kan gue nggak taruh di feed kan video-video lucu itu kan. Ya video-video lucu mungkin adalah di akun-akun lain. Cuman gue suka aja naruh itu di story gitu. Jadi kayak orang bisa ngelihat. Nah itu mereka kirim. Bang, post dong temen gue lucu nih gini. Ya, gue mention gitu kan. Nah ada tuh gue pernah post, temannya ngasih ke gue. Gue post dong. Yang punya marah bos ke gue. Seriusan? Iya, orangnya marah, bilang, bang, kok lu nggak pakai izin gini? Lah ini temen lu yang ngasih ke gue. Gue bilang, gue kira lu udah izin gitu kan. Lah gue nggak tahu. Akhirnya terus gimana nih? Lu take down? Wah itu ribut men. Dia sama yang ngasih ke gue ribut. Akhirnya anjrit, gue bilang anjrit sumpah. Seriusan? Iya. Nggak lama tuh yang ngirim gue bilang, bang temen gue marah nih, tolong dihapus dong. Ya bangsat, gue bilang, gue udah ngepost, udah banyak yang rame, lu baru ngomong. Makanya sekarang kalau ada yang video lucu tuh gue bilang, lu udah izin belum sama orangnya? Jangan sampai gue post orangnya marah nih, gue malas kayak gini-gini. Terus ya udah sampai berantem coy. Oh jadi sekarang lu hanya butuh persetujuan dari orang yang mengirimkan kontennya ke lu? Iya dong, ya masa gue cari orang yang di video itu. Misalnya kayak bapak-bapak jatuh, gue kan gak tahu bapak-bapak Instagramnya apa gitu kan. Tapi kemarin ada dia temennya yang dikasih ke gua. jadi ya udah ribut men, sumpah. Mereka jadi berantem kayak satu DM gua. Lah gua jadi ngurusin orang berantem. Ya udah kira udah gua hapus deh. Ya udah gua hapus. Gua taruh highlight lagi tuh. Video gua taruh highlight, Bro. Kenapa? Gua taruh highlight Instagram videonya. Yeah. Nah, jadi enggak hapus dong. Yeah. Berapa hari kemudian nih minta di take down. Tapi seru banget sih, maksudnya kayak gitu. Tiba-tiba jadi ada orang berantem gara-gara lu post. Ini kan sebenarnya kayak macam-macam sih.
apa ya gue bilang ada kayak semacam lambe turahnya tapi Iya. ini tapi dalam beda kasus ya jauh ya beda hal ini dalam musisi karena account lu itu sangat-sangat memancing orang untuk apa ya berantem kalau gue bilang gitu. Jadi sekarang setiap ada yang orang posting lu tanya dulu nih udah izin atau belum atau segala macam gitu. Mostly sih gue izin kayak ini punya lu bukan kayak ini punya lu bukan dan kalau gue post aman gak atau gimana, gue nggak mau asal post gitu aja kan. Ya udah kalau dibilang oke, gue udah teman gue udah oke gini dan sebagainya, ya udah gue posting aja. Habis lucu kan? Menurut gue ya udah. Terus ini men, yang gue pengen tanya sama lu tuh, lu setiap gini, lu kan posting kan kebanyakan dalam bentuk teks ya. Ya, teks lu bikin percakapan apa dan segala macam kayak gitu kan. Itu tuh apakah lu memang mengalaminya sendiri ataukah memang dari kayak cerita dari teman-teman lu apa dan segala macam, apakah lu rasakan itu semua atau kayak gimana sih? Karena gini men, itu tuh hal yang selama ini kadang gue juga pernah karena dulu kan ya sampai sekarang gue kadang reguler gitu. Kalau dulu gue kayaknya full time reguler tuh 3-4 kali seminggu kayak gitu. Wih, sekarang gak diterima dulu, reguler. Dulu sekali regulernya 250.000 belum tol, parkir sama apa, pulang-pulang dapat cepet. Cepet buat makan juga. Cepet buat makan mau beli kuota udah habis. Jadi lu gitu. reguler buat seneng-seneng aja sebenarnya. Iya, dulu sama sekarang beda. Jadi menurut gue gini, gue share sedikit ya. Kalau dulu, kalau sekarang orang di Jakarta ya, kita ngomong di Jakarta nih, nggak di luar, di kota mana, di kota mungkin agak beda kayak gitu. Sekarang di Jakarta tuh reguler jauh lebih menjanjikan ketimbang dulu. Dulu gue ingat banget reguler bayar 250.000, 300.000. Sekarang bahkan ada yang satu orang 1 juta kayak gitu. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan band reguler yang udah nama lah, top level ya, beberapa tuh kayak bayarannya luar biasa kayak gitu. Anjir bisa segini karena memang mereka bisa mendatangkan crowd yang banyak udah bisa kayak gitu. Bayar kru segala. Udah bayar kru bahkan mereka bikin apa dan segala macam kayak gitu. Karena mereka kan cenderung lebih apa ya? Hampir tiap hari gitu. Iya. Weekendnya event, weekdaysnya weekdaysnya reguleran. Udah kayak artis gede aja. Udah kayak artis gede gitu. Jadi kayak sekarang benar-benar menjanjikan banget. Nah, pengalaman yang gue rasakan dulu tuh benar-benar ada beberapa relate sama postingan gue. Postingan lu. Mulai dari yang gue ingat banget kayak multi instrumentalis, nyobain ini kayak lu gitu ya? Gue bukan multi instrumentalis, tapi ada teman gue yang seperti itu. Maksudnya kayak ya lucu aja kayak gitu. Ya kan kadang-kadang ngehe kan. Terus lagu apa? Iya lu. Fill in, solo drum apa dan segala macam banyak yang kayak gitu kan. Terutama drummer deh. Cenderung kan ada yang gatelan tuh, chops apa dan segala macam kayak gitu. Baru first udah mikir, gue chops apa nih? Ya kan ntar lagi ref nih. Anjing gue mikir, akhirnya apa kepental tuh stick. Ya kan? Jadi lu bingung gak sih? Lu lagi main asik-asik tau-tau lu anjing gue ntar gimana ya fill in ya kan gitu kan. Lu gitu gak kalau main? Iya sih makanya kayak gitu. mungkin kayak mau show off gitu kan. Iya abis ini gue main apa ya, abis ini main apa gitu. Biar kelihatan keren gitu kan. Lu kayak gitu di Noah di Depok lu. Makanya gue bilang kemarin sama si Iqbal, lu kok gak feeling kayak gini. Mungkin kalau gue main kayak gitu waktu kita manggung di Surabaya, yo kayaknya ini Surabaya kota terakhir ya lu manggung kayak gitu. Keren banget men. Nah terus gue mau nanya nih, terus gini, pandemi nih sekarang kayak gitu, udah jalan setahun lebih gitu kan. Manggung-manggung juga jarang kayak gitu kan. Lu kesusahan gak sih cari tema lagi karena gini, lu kan upload lumayan rajin ya. Gue baca tuh setiap hari. Ngedistract gue mulu setiap ada overhead musisi. Lu emang targetin gak setiap hari lu posting berapa dan segala macam? Kalau fit pasti setiap hari. Pasti setiap hari gitu. Kalau fit pasti setiap hari. Nah, story itu gue kan sekarang ini gue jadi banyak konten-konten story kan misalkan. Ya, konten story. Ya kayak muslihat apa ya singkatannya gue lupa. Musisi saling curhat. Kalau mencerat? Musisi numpang curhat. Mencerat itu buat YouTube doang. Oke. Kalau yang di Instagram kan ada kayak mumet. Musisi mesti tahu. Kayak gitu kan, terus ada muslihat kayak gitu. Pokoknya gue kayak gitu mumet. Pokoknya kayak ya, lu yang baca mumet gue, lu pasti mumet gitu. Anjing ya. Bodo amat lah yang penting gue main. Karena gue bahas kayak sesuatu yang ya bedanya apa ya kemarin terakhir ya? Bedanya ya gitulah pokoknya istilah-istilah musik yang harus musisi tahu gue share di situ. Nah itu gue posting tuh setiap hari tuh gue ganti-gantian. Jadi kayak ada conversation, percakapan, terus kayak ada mumet keluar juga. Ada meme juga gue sebenarnya. Meme kadang-kadang di feed juga ada. Di YouTube lu tuh kalau nggak salah ada kayak parodi-parodi gitu ya? Ya dulu gue main parodi. Jadi apa? Ribet ya?
Capek ya bikin produksinya capek ya. Satu episode yang nonton nggak seberapa. Effortnya luar biasa. Kan dulu kan gue mikirnya kayak ini gue harus yang relate kan. Nah jadi itu kalau lu nonton YouTube gue yang parodi itu gue mulai dari drummer, gitaris, bassis tuh satu-satu gue bahas. Nonton ya ada parodi. Jadi drummer tuh bangke-bangkainya kayak gimana, terus bassis tuh yang susah banget dapet pacar tuh gue parodiin dan sebagainya. Itu tadinya mau itu kan. Nah terus udah dong, ini udah semua nih gitu kan. Nah, kita bikin apa lagi ya? Udah akhirnya kita cerita deh karena memang gue pengennya ini jadi sumber informasi lagi ke musisi. Makanya gue bikin Muncrat. Nah, jadi musisi-musisi yang follow Overload Musisi bisa belajar dari kayak lo gitu kan. Abis ini kan kita Muncrat ya. Oh iya. Abis nih kita tukar posisi. Okay. Terus nah, selama pandemi ini lo kesusahan gak sih mencari materi-materi ketika orang, karena gini, lo terikat sama tema pandemi gitu kan. Iya, gitu. Betul. Dan sekarang masih belum usai men. Iya tuh, gitu. Gua lu kan iya benar bang. Jadi orang jarang manggung, ceritanya semakin ini dong stoknya. Padahal kan gue bikin itu kayak yang sehari-hari musisi ya, maksud gue yang pernah lah. Pernah kan bukan berarti harus saat ini dong. Iya. Nah kadang-kadang tuh kalau gue ngepost tentang yang pernah kita alamin, bilangnya lagi PPKM mau manggung di mana, lagi PSBB lu manggung di mana, gini-gini. Ya udah kan, maksud gue ini pernah kan kita alamin kan. Masa kita mau bahas pandemi mulu di Overload pandemi dong namanya gue jadinya kan gitu kan. Tapi kesulitannya di situ. Cuman ya nggak gitu ini sih, karena stok cerita-cerita musisi di Indonesia tuh udah banyak sebenarnya. Jadi ada aja sih gue sama tim gue juga nyari. Karena sumbangan dari followers tuh ada, cuman memang nggak banyak gitu. Jadi kita tetap harus mikir. Dan yang kita alamin dari teman-teman gitu gini kita cari sendiri gitu. Nih, gue janji sama Omin ini nggak mau ngobrol terlalu panjang. Iya benar. Dari awal gue mau ngomong apa sebenarnya banyak yang masih gue tanya. Nggak usah, kita udah 2 menit lagi selesai. Gini men, lu kan salah satu musisi juga. Gue nggak buka deh lu main apa kayak gini karena itu privacy lu kayak gitu. Walaupun gue tahu banget. Udah. Nah, cuman gue mau tanya nih, pengalaman dalam hidup lu selama lu sebagai anak band yang buat lu kayak jengkel banget itu apa? Atau bahkan apakah itu yang membuat lu akhirnya wah gue mau bikin account Overload Musisi? Itu apa men? Banyak kah? Atau mungkin lu pilih salah satu yang paling kayak ngeselin banget deh? Gue kan bisa dibilang gue itu di musik itu gue jadi session juga, dan gue sempet punya ya entertainmentan lah ya kayak gitu. Session juga? Ya. Kok gue gak pernah tahu sih? Enggak. Session kacangan lu mah session gokil kan. Pasti kayak reguleran juga, weddingan juga, dan itu paling bangga. Sering main kahon gak lu dulu? Iya main kahon. Enggak kan gue bukan drummer. Oh bukan drummer. Lah gue kan bilang main kahon kan. Oh iya. Karena apa men? Karena kenapa gue nanya kayak gitu? Gue nggak tahu ya, lu udah karena gue melihat tangan lu ada. Enggak. Ini kena minyak goreng. Karena gini. Kenapa gue bilang gitu? Sorry ini gue potong sedikit. Karena sebelum ada Overheard Musisi, dulu tema yang gede adalah masalah drum dan kahon. Ini gue bicara kayak ini karena gue adalah drummer kayak gitu. Dulu tuh kan paling kesel, mas kita nggak bisa pakai drum ya, pakai kahon. Oke, lu pernah angkat tema ini nggak? Ada yang coret kayak gitu. Ada coret kayak gitu. Ada yang coret kayak gitu. Gue salah satu yang paling kesel men. Gue manggung nggak dibayar seberapa, tangan gue merah semua. Lebih bangkainya apa? Lu main kahon tapi di belakang lu ada drum. Iya. Wah, terus Jadi emang ini kan ada drum, enggak, tapi kita temanya akustik. Anjing, emang drum bukan akustik. Lu coba cari di mana di Google kalau akustik tuh harus pakai kahun kan. Itu gua angkat juga tuh. Tapi sekarang kebanyakan pakai drum elektrik atau bahkan pakai DTX. Bukan SPD. Gua nggak tahu ya. Kalau buat lu DTX. Tolong teman-teman jangan samakan semua drum electronic pad. Oke. Ada DTX, ada SPD. Kalau gue tim DTX. Oh iya, kalau gue ya samain aja lah. Oke. Atau lo Alesis. Versi lebih murah atau Real drum. Real drum gue. Nux belum ada ya? Pakai handphone. Gitu gue. Lebih gampang dong. Iya, dulu itu gue ingat banget Bowie tuh drumnya Gugun GBS tuh. Dia dulu zaman Twitter marah-marah. Kenapa sih semua drum gak boleh harus dipakai kahon? Semua drummer mendadak jadi pemain kahon. Pemain kahon juga sebel, pemain perkusi kan sebenarnya kan. Iya beda loh itu. Iya beda kayak gitu. Cara mukulnya apa? Dan gua aja pakai stick brass sebelah kanannya supaya jadi hi-hatnya kayak gitu. Oh ya ada.
Buset. Gitu ya. Kahon pertama gue tuh Royal Kahon. Royal tahu Kahon. Tau kan? Itu yang harganya 700.000. Udah sama case. Iya udah sama case. Yang jual siapa tuh gue? COD-an gue. Iya itu paling ini tuh dulu tuh. Binder men, ngerasain semua masa-masa zaman itu kayak gitu. Jadi kayak itu salah satu pengalaman gue yang kayak ini cerita overhead musisi banget. Betul. Kayak gitu kan, lu juga tahu. Jadi yang gue sambil ngulik-ngulik lu di sebenarnya. Udah mati. itu cerita orang, Bos. Lu kalau lu mau ngomongin gitar juga gue bisa. Kalau lu mau ngomong bass juga gue bisa. Bisa. Gitu. Jadi lu mau ngomongin tentang koki yang tadi gue bilang chef tuh, gue chef kan bisa. Masak-masak gue juga ngerti. Iya. Gimana nih? Karena 2 menit lagi gimana sih? Gak apa-apa. Jadi gitu. Tadi gimana lu potong nih gue ngomong yang tadi. Mana? Cerita yang ada. Pengalaman paling ya jadi kan gue kalau gue punya satu entertainment misalkan kan gue ngelok jadwal player dong ya kan, gue udah ngelok dan sebagainya. Nah dulu tuh gue zaman belum minta DP gitu ya percaya aja gak sih kayak ya udahlah ya gini ya kan. Gue banyak banget entertainment yang sekarang mungkin nggak minta DP, itu sering loh sampai sekarang tuh masih jadi masalah ketika lu nggak minta DP sebenarnya. Cuman ya demi job ya kita hajar. Nah itu gue udah ngelokin jadwal capek-capek nyari sana sini nggak jadi main acaranya. Dan itu teman-teman gue yang udah gue lock dia juga nge-cancel yang lain kan. Nah itu bangke banget dan alasannya juga nggak penting. Alasan dari cancel dari klien tuh juga nggak penting dan sebagainya. Terus banyak. Nah yang gue paling nggak suka tuh mungkin lu merasakan juga ya. Lu main jam 7 malam, lu disuruh check sound jam 5 subuh men. Kayak apalagi kalau main di mall ya. Nah sebelum mall buka ya. Sebelum mall buka gitu kan. Jadi ngapain banget gak sih kayak ya tapi gue mengerti sih karena memang mall yang gak mungkin juga lu check sound, tapi nggak capek juga gak sih kalau lu yang penting check sound kan santai ya. Kayak gitu. Jadi itu celutan gitu lu harus ke mall subuh tuh lu bangun pagi tuh lu bukan main saat itu men. Lu mainnya malamnya kayak gitu. Nah itu ya mau gimana tapi kesel aja. Jeko juga belum buka jam segitu ya. Lu Starbucks dong. Lu Starbucks dong. Lu story lu selalu Starbucks ya. Lu kan story dari handphone lu gini nih. Gue tahu banget lu. Handphone taruh sini cik buka. Mbak yang tol dong. Kan. Gue tahu. Gue ikutin lu bro. Aduh. Ya kan jadi lu maksud lu apa sih kayak gitu? Kayak gini. Oh ya jadi kan. Jadi ngulik. Men gue pengen banget suatu saat gue undang lu lagi nih, tapi sama teman-teman gue. Sama siapa? Gue mau dibasmi ya. Gue mau dibasmi. Enggak, pengen ini aja, pengen ngobrol aja. Gibah musisi. Musisi kayak gitu. Iya. Karena kan yang gue undang-undang juga pasti lo tau lah kalau yang kesini kayak gitu. Yang siapa tuh maksudnya? Siapa ya kemarin yang? Lu musisi-musisi keren yang lu undang. Gue mah apalah. Lu lihat ya, teman-teman view gue 1.000 aja udah bagus gitu. Tapi lu kayaknya memang lebih sering ini di Instagram ya daripada di YouTube ya. Iya. Karena lihat YouTube butuh waktu kan. Sedangkan waktu sih. Tim gue sih banyak orangnya, banyak banget kan. Maksud gue dikit kan. Bisa kok. Lu bertiga, gue sendiri men. Lu jangan bilang bertiga dong. Gitu. Apaan lu di situ banyak orang ya? Yang lo kan part of studio kayak gitu ya maksa. Tapi kita juga bakalan banyak YouTube sih. Ini tim lo. Yes. Ini apakah ada mungkin yang online-nya offline-nya enggak. Coloris pokoknya semenjak gue dari sendiri mau bangun tim ya gue langsung ngajak mereka. Gitu. Gue support banget men, lu bisa jadi salah satu digital media yang unik ya untuk musik ya. Dengan celetukan yang jadi mudah-mudahan gak kehabisan ide gue. Iya men, itu tantangan lo. Itu susah banget coy, karena gue gak repost men. Iya. Gue tuh bukan. Gak kayak Indomusikgram ya. Gak gitu dong. Indomusikgram keren tetap. Cuman kan. Iya teman gue juga. Iya makanya gak mungkin dong gue bikin yang serupa. Gue harus cari uniknya di mana kan. Podjam gitu. Juga repost belakangan ini. Iya gue nggak. Iya karena orang yang jamming itu kan dia mau ngomong harus repost kayak gitu. Iya nggak, tapi kalau Indomusikgram ya memang mereka harus repost dong karena kan mereka dari awal udah begitu kan. Iya justru orang-orang yang di repost juga keangkat. Iya. Gue juga banyak dapat followers dari repostan Indomusikgram. Ntar kita repost aja kali ya bro. Iya. Overheard repost. Keren ya. Kalau nggak repost _musisi. Ya keren ya. Tantangan lu adalah biar nggak susah mikir lu ya Black. Iya. Tantangan lu harus cari tema sih. Iya, tapi kerennya adalah setiap tulisan lo adalah genuine karya lo yang yang didapat dari orang lain inspirasinya kayak gitu. Betul.
betul. Keren men. Gitu. Thank you banget lu udah datang. Yes. Kita singkat-singkat aja ya. Oke, gue juga. Kalau semakin banyak dosa kita semakin banyak. Ya. Lu mau gue ceritain siapa aja ya? Musisi-musisi handal yang pernah DM gue minta diceritain gitu. Ya. Gimana? Ada coy. Centang-centang biru itu juga ada. Gitu. Rata-rata ngapain nih centang biru? Kalau kita kan aman ya. Kalau kita dari awal ketemu santai ya. Santai. Ya centang-centang biru juga minta dibikinin posting yang buat mereka repost. Oh gitu. Mereka mau protes ke kliennya dia mungkin atau apa, cerita tentang ya gitu. Ada yang jutaan view gitu nggak? Jutaan view maksudnya? Maksudnya ya musisi-musisi yang jutaan followers. Maksudnya enggak sampai jutaan sih. Ratusan puluhan ribu, ratusan ribu lah. Ratusan ribu. Personil band anak-anak session lah. Personil band ada? Personil band ada. Personil band ada. Kayak gitu. Siapa? Ya, lu cerita, lu lihat aja kayak gitu lah. Jadi enggak melulu harus anak-anak reguler, anak-anak wedding. Yang kayak gitu-gitu juga curhat, men. Men, gue punya ide nih buat overhead musisi. Nah, ini dia nih, kita rekrut. Lu tuh jadi rekrut gue. Lu tuh gini. Gue tuh kadang gini. Ngelihat industri, bukan industri, stand up comedy itu bisa semaju sekarang loh. Iya. Karena orang udah banyak yang stres, bro. MLI Majelis Lucu Indonesia kan Coki. yang bikin kan Patrick, gue jarang ketemu langsung, cuman gue kenal kayak gitu. Oh iya, dia yang bikin Patrick Effendi. Itu kan yang produser MLI, yang punya MLI. Oh gitu. Iya, lu nggak tahu ya? Musisi juga ya ternyata. Dia main apa ya kalau nggak salah ya? Dia produser kan? Produser. Iya. Kobe Junior dulu. Iya, itu punya MLI, men. Oh gitu. Overhead musisi ini bisa di stand up comedy-in sebenarnya. Wih, iya kan? Cakep tuh. Cerita-cerita lu bikin stand up comedy dan segala macam kan? Wah iya. Tuh. Seru Tolong banget. Bayar royaltinya. Ide lu kayak aja stand up comedy yang musisi. Siapa yang main gitar tuh rambutnya panjang? Bukan Bintang Emon, siapa sih? Ada kan yang mirip Meko tuh. Mirip Meko kan? Lu kenal Meko gak? Tar, coba lu bandingin di sini Meko sama dia gitu. Ada Meko. Iya, maksudnya kayak keren aja, men. Tahu gue. Iya, tahu yang pakai gitar kecil. Iya. Maksudnya kalau kata gue keren aja tuh overhead musisi bisa jadi stand up comedy tahu. Tapi stand up comedy yang temanya musik. Itu belum ada. Next konten ya. Nice. Ingat. Jadi kapan-kapan bisa lu gini. Lu bikin offline event lu gathering atau apa ada stand bisa up melalui stand up comedy. Bener. Gila. Jadi lu ngobrolin. Susah kalau jam terbang udah ini pikirannya tuh udah bisnis banget ya. Justru gara-gara pandemi kita harus berpikir di luar itu ya. Iya, benar ya. Benar tuh. Utang gua kalau bikin stand up ya. Siap. Oke. Yaudah. Thank you udah datang. Habis ini kita lanjut konten lu. Kita harus saling barter. Walaupun kita tidak dibayar, kita harus saling barter. Itulah podcast. Podcast adalah konten yang tidak dibayar, jadi menguntungkan salah satu pihak. Oke. Jadi kalau lu nggak punya konten, nggak punya akun YouTube, lu yang rugi. Lu nggak bisa minta barteran. Nah gitu. Itu dia. Makanya untung kita punya loh. Ya, mumpung narasumber podcast kalian free. Manfaatkan. Drummer Noah kapan lagi kan gak dibayar ya kan. Lu gak tahu tuh. Udah langsung itu keren. Oke guys. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Ria Alif. Sukses terus Pod Jam Bang Rio. Follow Overhead Musisi. Channel YouTube-nya juga sama ya? Sama semua Overhead Musisi. Overhead Musisi. Lu punya account pribadi gak sih? Instagram? Aduh, udah Overhead Musisi aja lah. Oke guys, stay safe semuanya. Bye. See you. Bye. Thanks man. Oke.